Hiduplah seorang wanita yang sangat cantik sekali, disukai oleh berbagai macam kalangan, mulai dari masyarakat biasa, para artis-artis yang lainnya, dan tentu saja sangat disukai oleh produser. Wanita cantik ini sebut saja dia Yuli namanya. Dia memang sangat cantik hingga akhirnya dia luluh pada seorang produser. Tidak begitu ganteng, tapi memang dia kaya. Dia luluh karena satu perbuatannya yang ketika itu dia terjatuh kemudian ditangkap oleh produser itu, sehingga dedeng dia jatuh hati pada produser tersebut. Umurnya terpaut jauh. Artis cantik ini sebut saja tadi si Yuli adalah umurnya 20 tahun. Produsernya tentu saja sudah memiliki usia yang sangat tinggi. Ya, sebut saja 40 tahun ke atas ya. Perbedaan usia yang tinggi. Yuli ini berharap bahwa kehidupannya akan terus bahagia sampai tua, sampai 100 tahun, sampai ratusan tahun. Karena dia merasa saat ini dia begitu banyak penggemarnya. Tidak mungkin produsen itu bisa melirik wanita yang lain. Namun apa dikata, waktu berjalan dengan waktu, hari berjalan dengan hari, tahun bertahun. Ternyata Yuli tidak secantik ketika berusia 20 tahun. Nah, di sini kemudian permasalahan dimulai. Sang produser yang sudah tua makin jadi, ternyata dia rasakan ada yang lain dengan istrinya, dan ada yang ternyata artis yang lain yang lebih cantik, yang bisa membuatnya makin merasa sayang kepada yang lain. Nah, di situ ternyata sang produser selingkuh dengan artis-artis muda lainnya yang usianya 20-an. Tentu saja Yuli tidak terima melihat semua itu. Yuli akhirnya berusaha mencari cara supaya suaminya itu tetap betah dengan dia. Dia berpikiran, oh mungkin saya belum begitu cantik nih, sudah tidak begitu cantik lagi. Akhirnya dia mencari resep supaya dia awet muda, menahan supaya dia tetap berada di usia 20 tahun. Apa yang ia lakukan? Ternyata dia pergi ke sebuah klinik, tapi ternyata bukan klinik kecantikan, klinik makanan untuk supaya bisa cantik. Nah, yang menjadi permasalahan adalah bahan baku makanan yang dibuatnya atau sushi yang dibuatnya. Sumber bahan baku sushi yang dibuatnya, ini yang menjadi masalah. Ternyata bahan baku yang dipakainya adalah janin bayi. Nah, Yuli awalnya mual melihat semua itu. Namun karena keinginannya supaya terlihat tampak lebih muda hingga terlihat usia 20 tahun, Yuli akhirnya memaksakan diri. Dan luar biasa, setelahnya makan ternyata rasanya enak. Enak dia bilang. Dan setelah dimakan juga ternyata kulitnya tampak lebih mulus, lebih halus. Dan luar biasa, ternyata memang ramuannya berhasil membuat dia lebih muda. Dan suaminya pun ternyata lebih sayang kepadanya dengan penampilan tersebut. Namun apa dikata, ternyata ada efek sampingnya. Yuli menjadi amis. Iya, menjadi amis. Apa yang terjadi kemudian? Yuli pun panik dan menelpon orang yang memberi ramuannya. Sebut saja Icih. Bingung saya namanya, Icih saja ya. Icih bilang itu adalah hal yang biasa, lumrah, karena kamu terlalu sensitif, Yuli. Begitu katanya. Namun
Setelah beberapa lama hilanglah bau amisnya. Tapi efeknya pun hilang. Dia tidak lagi seperti umur 20. Dia seperti balik lagi. Nah, dengan begitu suaminya pun kemudian kembali menjauh. Apa yang Yuli lakukan? Oh, saya ternyata memerlukan ramuan yang dibelikan Icih. Yuli bingung. Icih menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Ternyata Yuli menjadi gila. Dia mencari janin dan menyuruh untuk menggugurkan kandungan selingkuhan suaminya. Dan janinnya mau dia makan. Ih, gila. Nah, itulah ternyata kecantikan nafsu dunia menjadikan manusia menjadi monster. Menjadi monster. Maka dari itu, syukurilah. Syukurilah kecantikan, kegantengan yang kita miliki. Rawat dengan baik. Jadikan hati yang ada di dalamnya pun menjadi baik. Begitulah pesan yang ada dalam film ini. Semoga bermanfaat. Film pun berakhir.